Keluarga besar Yarsi Sumatera Barat menyelenggarakan halal bihalal di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat Padang Sabtu tanggal 26 April 2025. Acara dibuka dengan pembacaan Al-Quran dan pembacaan doa. Akan diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sambutan Dr. Erman Ramli, spesialis kandungan Ketua Pengurus Yarsi Sumatera Barat, dimulai dengan memperkenalkan Direktur Rumah Sakit. Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, dapat sampaikan ini, karena ada amanat pembina di Pak Ali. Bahwasanya Yarsi Sumatera Barat itu harus berada di kota-kota yang ada di Sumatera Barat. Jadi kita baru berada di 6 kota di sebelah utara, belum sebelah selatan. Kami pengurus ditugaskan oleh pembina untuk segera mendirikan rumah sakit di daerah kota-kota di Sumatera Barat bagian selatan dan timur. Ini perlu kita lakukan kepada Pak Gubernur. Mohon bantuan Pak Gubernur membukakan jalan agar rumah sakit ini terbentuk dan berhasil kita bentuk dalam 5 tahun perjalanan kami mengurus. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan adalah ditugaskan oleh pembina agar seluruh rumah sakit kita yang 6 rumah sakit itu menjadi rumah sakit syariah. Jadi secara bertahap nanti sesuai juga dengan program kerja Gubernur saya baca adalah menjadikan rumah sakit dan pelayanan di Sumatera Barat itu rumah sakit yang syariah. Jadi barangkali nanti melalui kebijakan Pak Gubernur, bagaimana kami sudah dibina, bagaimana rumah sakit kami dibina juga untuk menjadikan rumah sakit kesehatan. Barangkali nanti Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam ceramahnya juga nanti kita harapkan ada masukan-masukan bagaimana menjadikan rumah sakit Ibnu Sina di Sumatera Barat ini pelayanan syariah dan islami, ramah dan disukai oleh jemaah kita. Bapak Gubernur dan saudara-saudara sekalian, terakhir atas nama seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sumatera Barat, Universitas Muhammad Nasir dan PT Masita,
Kami mohon maaf lahir dan batin pada suasana Syawal ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT dan Syawal kita sebagai bulan meningkat amal ibadah kita pada Allah SWT. Kemudian bimbingan dan arahan dari Pak Gubernur bagaimana menjadikan YASI Sumatera Barat sebagai lembaga. Sambutan Profesor Dr. Zainul Dolaya SHMH Ketua Pembina YASI Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita bersyukur pada kesempatan ini setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan. Kita tiba untuk melaksanakan Idul Fitri dan sebagai suatu kebiasaan tradisi kita melaksanakan satu silaturahmi untuk bermaaf-maafan dengan mengisi satu acara kita sebut dengan halal bihalal, dengan diisi nanti nasihat-nasihat fatwa-fatwa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat. Kami atas nama Pembina YASI Sumatera Barat saat ini sangat bergembira dilaksanakannya acara ini karena mampu pengurus mengumpulkan kembali dan tersirat dan tercecer semua potensi-potensi yang ada sehingga menjadi satu kesatuan. Dan temanya bagus sekali, empowering Islamic ukhuwah to get the glory, kemenangan, kejayaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, YASI hari ini sudah lebih setengah abad. Kalau sekiranya tujuan akhir dari pendirian YASI yang dicanangkan oleh orang-orang tua kita dulu, yakni dakwah Islamiyah melalui dakwah Tuhan. Untuk itu ukuran terakhirnya adalah sejauh mana sebenarnya terjadinya peningkatan kualitas umat di Sumatera Barat, khususnya di Indonesia. Karena kerisauan yang disampaikan oleh orang-orang tua kita adalah mengacu kepada hadis Rasulullah SAW. Akan ada satu saat nanti umat Islam itu seperti buih di lautan. Oleh sebab itulah YASI Sumatera Barat mengambil bahagian meningkatkan kualitas umat itu di bidang dua hal, yakni kesehatan dan pendidikan. Melalui bidang inilah diharapkan terjadinya transformasi agar umat menjadi kuat. Karena di dalam Al-Quran juga dinyatakan, hendaklah kamu takut dan satu ketika kamu meninggalkan generasi yang lemah. Salah satunya lemah dari segi kesehatan, lemah dari segi pendidikan. Tapi Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita baca buku-bukunya Pak Nasir, selain persoalan kesehatan dan pendidikan adalah lemahnya kepribadian, yakni takut mati dan cinta dunia.
sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak berani menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, tidak berani menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealisme dari umat itu sendiri. Alhamdulillah hari ini Buya, Pak Gubernur, kita berkumpul bersama-sama kembali menguatkan tekad setelah puasa Ramadan. Gubernur Sumatera Barat diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Are Yuswandi, SK menyampaikan. Mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran YARSI Sumatera Barat. Kenapa demikian? Karena telah berkontribusi, telah melakukan sebagian peran yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yakninya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bapak Ibu, urusan pelayanan kesehatan itu adalah urusan wajib pemerintah. Tentunya dengan kehadiran rumah sakit YARSI se-Sumatera Barat kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk seluruh jajaran YARSI Sumatera Barat atas pelayanan yang telah diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Semoga Allah meridhoi dan semoga YARSI Sumatera Barat ke depan akan terus maju dan berkembang. Bapak Ibu, tadi saya bincang dengan Pak Prof. Kalau kita lihat jajaran rumah sakit YARSI Sumatera Barat, adanya mulai dari Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, arah situ ya, Pasaman, sana. Arah selatan belum ada. Tentu kita berharap dari sisi pemerintah, YARSI juga punya kontribusi yang sama sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Ketua. Kita di daerah Solo, Sawalunto, Sijunjung, Darmasraya, atau mungkin bisa disebut Solo Raya dan Salju Raya. Solo Raya itu ada kota Solo, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kalau Salju Raya itu Sawalunto, Sijunjung, Darmasraya. Belum ada. Harapannya nanti muncul juga rumah sakit yang dikelola oleh YARSI Sumatera Barat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Bapak Ibu, saya tadi sebenarnya mencoba mendalami ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Bantuan haji akan diwakili oleh Ibu Dr. Mary Herliza Mars Fiswa. Kami silakan Ibu untuk naik ke atas, yaitu Bapak Profesor Dr. Zainul Daulay dan juga Bapak Arman Ramli juga akan berangkat haji pada periode ini. Ya, berikut penyerahan secara simbolis yang diserahkan oleh Buya Mas'ud kepada karyawan YARSI Sumbar diwakili oleh Ibu Dr. Mary Herliza selaku Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sipangpat yang juga berangkat haji melalui program haji daerah. Oke, Petugas haji daerah, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu. Akan berangkat haji pada tahun ini, periode ini. Semoga dilancarkan, dimudahkan segala prosesnya dan bisa kembali pulang ke tanah air menjadi Tausiah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Ikhizal Gasaha, LC, MUI Aktif Dakwah Kalimah dan Satuan Majelis Ulama Indonesia Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu hadiyan
إلى الصراط المستقيم فجعله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Pak Ari yang kita hormati, Buya Ustaz Abdi, orang tua kita, keluarga besar Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, mulai dari ketua dan pembina, ketua yayasan, dan seluruh pengelola rumah sakit dimanapun berada di berbagai kota dan daerah Sumatera Barat tanpa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir tokoh-tokoh Dewan Dakwah, saya perhatikan juga banyak keluarga besar Dewan Dakwah yang saya hormati dan saya muliakan. Saya diundang, saya tidak tahu mau berceramah apa, tapi saya merasa hadir di tengah keluarga sendiri. Kenapa? Tadi dari Pak Prof Zainul saya dengarkan bahwa di antara pendiri dari YARSI ini adalah Buya Datuk Pelemo Kayo dan Buya Datuk Tan Kebesaran. Berarti MUI dengan YARSI berarti kakak kandung berarti. Kenapa? Karena dua tokoh itu pula yang menjadi pendiri dari Majelis Ulama dengan ulama lainnya. Bahkan Buya Datuk Pelemo Kayo adalah Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, dan Buya Datuk Tan Kebesaran adalah Sekretaris Umum pertama MUI Sumatera Barat. Dan umurnya cuma berbeda setahun saja. Saya baca-baca dari profil Yayasan YARSI tahun 69, berarti 1 tahun cuma tuanya MUI. Jadi subur juga ya waktu itu. Kalau kini orang lahiran jarak 2 tahun, ikut lahir 2 anak, nya beda 1 tahun gitu oleh para ulama kita. MUI lahir bulan Mei tahun 68, 7 tahun lebih tua MUI Sumatera Barat. Waktu itu masih bernama Majelis Ulama Sumatera Barat, belum pakai Indonesia, karena MUI belum lagi berdiri. Yang ada baru Majelis Ulama Indonesia tahun 68 bulan Mei. Saksi hidupnya salah satunya yang Mas Nur ada di sini. Pertemuan alim ulama di Birugo, kota Bukit Tinggi, yang melahirkan Majelis Ulama Sumatera Barat. Dan terpilih ketika itu adalah Buya Datuk Pelemo Kayo sebagai ketua dan Buya Datuk Tan Kebesaran sebagai sekretaris umum. Tahun 74 terjadi musyawarah berikutnya juga di tempat yang sama di Birugo juga, Masjid Jami Birugo. Di situ dihadiri oleh Buya Hamka. Itu catatan dari orang tua-tua kita, dari Buya Masnud juga, dari Baginda Muhammad Letter juga, dan lain-lain. Dan ketika itulah Buya Hamka menyampaikan maksud ada keinginan ulama di Indonesia membuat organisasi juga seperti yang telah berjalan di Sumatera Barat. Tahun 75 Buya Datuk Tan Kebesaran, Buya Datuk Pelemo Kayo diundang termasuk yang hadir dalam mendirikan Majelis Ulama Indonesia tersebut. Jadi Buya Datuk Pelemo Kayo salah seorang pendiri MUI, dan hari ini saya membaca terus dalam piagam MUI ada nama beliau mewakili ulama Sumatera Barat. Dan semua kita tahu perjuangan beliau dengan jaringan beliau dengan Buya Nasir, karena beliau memang seorang birokrat pada awalnya.
Saya baca biografi beliau, bahkan ayah beliau Nyek Daud pernah menyentil beliau. Salah satu jalan nama tidak kasinan jalan Nador, tetapi beliau tetap teguh dan akhirnya ayah beliau merestui sehingga jaringan itu begitu kuat. Dan ketika terjadi berbagai peristiwa di Sumatera Barat, beliau adalah berada di garda paling depan. Nah, itu adalah warisan kita semua, bukan hanya yayasan, bukan hanya lembaga. Warisan yang sangat berharga dari para ulama adalah semangat dan nilai yang ditanamkan. Saya ketika meminta disusun sejarah singkat pimpinan MUI Sumatera Barat semenjak Buya Datuk Palimokayo sampai Pak Periode saya mengaku, walaupun gala mirip-mirip beliau Datuk Palimokayo sama Datuk Palimobasa, tetapi dari sisi semangat dan perjuangan kita tidak berani mengatakan bahwa kita sejajar dengan beliau, karena begitu banyak yang telah beliau berikan. Nah, salah satu karya besar itu adalah YARSI yang beliau dirikan bersama kawan-kawan beliau, dan lembaga keulamaan yang sampai hari ini kita coba jaga sebagai garda terdepan untuk menjaga warisan nilai-nilai kebaikan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Apa yang bisa saya katakan dalam kesempatan ini? Tak lebih saya katakan, di penghujung Syawal rasanya tidak ada kata terlambat untuk saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Dan selama ini kita mungkin telah berkomunikasi banyak hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Tentu saling memaafkan bukanlah hal yang dilarang, walaupun tentu kemaafan dan permintaan maaf tidak hanya dibatasi pada momen-momen seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi banyak sebenarnya pesan yang ingin saya jawab. Bapak Dr. Herman tadi pesan bagaimana agar YARSI bisa menjadi rumah sakit syariah. Berat itu pertanyaan beliau. Walaupun memang ada irisan dengan majelis ulama, karena mukisi yang disebut oleh Bapak Gubernur tadi adalah lembaga yang ada bersama MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia Komisi Syariah, yang dibentuk untuk menjawab tantangan di bidang medis kesehatan, di samping adanya DSN yang terus juga menjawab berbagai persoalan sosial lainnya terkait dengan perhotelan dan sebagainya. Di samping itu ada juga Komisi Fatwa yang terus berinteraksi dengan umat terkait dengan perkara halal, walaupun boleh dikatakan 95% tugas halal itu sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Tapi kalau taswo dan tak halal, pasti MUI yang akan dicaci maki. Pada 95% sudah ditarik semuanya, MUI cuma bisa menyidangkan hasil audit yang telah diaudit, dan itu pun sudah banyak dinamikanya, sehingga saya katakan, berani katakan, halal kita, sertifikat halal kita itu sekarang sudah bergerak ke arah dokumentasi dan administrasi, sedangkan halal yang sebenarnya sulit kita untuk mengatakannya. Nah, karena itu biasanya MUI Sumatera Barat cenderung dianggap membuat masalah terus kalau sudah perkara halal ini, karena kita tidak mau halal itu hanya tercatat, tertulis dalam bentuk laporan administrasi dan didokumentasikan. Karena halal ma ahallallah, yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah, wal haram ma harramallah. Karena itu tidak ada hak dan kewenangan ulama membuat halal dan haram dengan pertimbangan dirinya semata. Ulama ketika mengatakan halal dan haram pasti merujuk kepada apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh syariat Allah. Nah, karena itu tampaknya panjang perjalanan, tetapi saya yakin jalan yang panjang itu telah ditempuh mungkin lebih dari separuh oleh YARSI.
dari 12 standar, 62 substandar, 102 elemen. Jadi banyak juga ya Pak Herman. 12 bab standarnya yang harus dipenuhi. Di 12 itu dipecah ada 62 substandarnya. Kemudian dari 62 itu ada 102 elemen penilaian yang harus dipenuhi. Baru rumah sakit itu direkomendasikan oleh Majelis Ulama melalui Mukisi untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah. Tapi saya yakin Yarsi yang selama ini telah bergerak di ranah itu mungkin sudah lebih separuh perjalanan itu ditempuh. Tinggal sekarang adalah mendokumentasikannya. Itulah yang bisa saya jelaskan sementara. Nanti secara teknis kalau perlu nanti Yarsi kita akan duduk dan MUI akan memberikan support, dan begitu juga apa yang bisa dibantu untuk menjalankan terus arah yang diharapkan itu. Kemudian saya ingin sebenarnya dalam kesempatan ini mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang medis. Sebenarnya bapak dan ibu-ibu sedang berhadapan dengan manusia dalam kondisi titik terendah. Jadi manusia dalam titik terendah. Kenapa dahulu Yarsi didirikan? Saya coba ingin menangkap apa semangat yang ada di dalam dada Buya Nasir, di dalam dada Buya Datuk Palimongkayo, di dalam Buya Datuk Tengkebasaran dan Buya-Buya lainnya. Jika seseorang dalam keadaan sakit, dia berada pada titik terendah. Jadi baranglah ketinggi pangkat orang, betapapun banyak harta orang, tapi kalau dia berada dalam kondisi tidak sehat, maka dia akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Nah, karena itu kalau kita tanyakan kepada ulama ketika mereka mengkaji tentang hukum orang sakit dan kedokteran, tidak ada satupun yang menempatkan orang sakit itu dalam kondisi normal. Semuanya akan menempatkan mereka kalau tidak dalam kondisi darurat, setidaknya adalah dalam kondisi hajat mendesak. Nah, karena itu kalau kita bercerita tentang halal dan haram dalam pengobatan, tidak sama dengan cerita halal dan haram dalam perkara makanan. Kenapa? Karena dalam perkara makanan orang berusaha punya ikhtiar memilih mana ketujuh. Kalau lendak sakit itu nak iyo gajebo, nak iyo tunjang baca nyawa, nah gitu. Dalam kondisi tidak sakit, normal. Nah, tapi ketika kita masuk ke ranah yang bapak-bapak dan ibu-ibu bergelut di bidang itu, kita sedang berhadapan dengan manusia yang berada dalam kondisi darurat atau paling rendahnya dalam kondisi hajat yang mendesak. Jadi kalau acung pasien, keluarga pasien, mari-hari bapak dan ibu maklumi setelah orang dalam darurat. Nah, orang dalam hajat mendesak. Nah, inilah yang harus dipersiapkan ketika kita berbicara pelayanan. Apa yang harus kita pahami saat kita melayani seseorang adalah kondisi dan situasi orang yang dilayani. Siapapun yang berhadapan dengan kondisi seperti itu, sama dengan kami. Ketika berhadapan ada suami istri yang datang mengadu ke Majelis Ulama, ke Ketua MUI, inyo nak cakap lagi bini awak nak dia ni. Itu keripangan. Inyo tidak dalam keadaan normal. Kecil lagi nak bayi sendiri, padahal dulu sebelum nikah tak tanam dia pagi. Tibola sedang masyarakat tidak ada nelok segini jalan. Istri juga begitu. Nah, tapi mau bagaimana? Dia berada dalam kondisi yang tidak dalam keadaan biasa. Jadi kalau kita berbicara pelayanan kepada siapapun, yang pertama yang harus dipahami adalah situasi dan kondisi orang yang dilayani.
Apabila hilang ini dari ingatan seseorang ketika tampil berhadapan dengan tugas-tugasnya itu, maka dia akan gagal di dalam melakukan pelayanan yang baik, tepat, apalagi ceritanya ramah dan sebagainya. Nah, karena itu ilmu tentang bagaimana melakukan tindakan medis, pelayanan medis, jangan dikatakan kurang dari ilmu yang saya geluti setiap hari. Sebagian orang kan terkadang menganggap rendah. Tidak. Banyak orang tidak tahu tentang Imam Asy-Syafi'i dari sisi ini. Kalau dari sisi beliau seorang imam mazhab, seorang faqih, mujtahid mutlak, ditanyakan kepada para ulama, hafal mereka tahu. Tapi siapa yang pernah menggali bahwa Imam Syafi'i itu sebenarnya adalah pakar kedokteran? Setidaknya itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain yang menulis biografi beliau. Bahkan beliau pernah mengatakan, al-ilmu ilman. Sebenarnya ilmu itu ada dua saja. Kata Imam Syafi'i, yang pertama ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Yang kedua ilmu tibbi lil abdan. Itu kata Imam Syafi'i, ilmu fikih untuk adyan, untuk din, untuk agama, dan ilmu kedokteran untuk badan. Kemudian wa maswadani, selain dari ilmu yang dua itu, fabulgatul majlis. Kata Imam Syafi'i, selain dari ilmu yang dua itu hanya pelengkap majlis saja. Mungkin jarang kita dengarkan pernyataan seperti itu, tapi itulah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib. Al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Yang pertama ilmu fikih untuk adyan, untuk agama. Yang kedua ilmu tib, ilmu kedokteran untuk abdan, untuk badan. Nah, karena itu apa petunjuk Imam Syafi'i? La taskun badan. Jangan kalian tinggal di suatu negeri. La yakunu fiha alim yuftika fihi. Yang tidak ada di dalamnya seorang alim yang bisa memfatwakan kepada engkau tentang agama. Jangan tinggal di negeri yang seperti itu. Yang kedua, di tempat itu wala tabib yumbiuka an amri badan, yang tidak bisa memberikan nasihat, informasi tentang kesehatan badan. Jadi kalau ada negara yang tidak berulama, tidak berdokter, ada tidak itu. Kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Bahwa kedua sisi manusia ini, baik sisi jasmani maupun sisi ruhiyah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Atau seorang anak perahu yang silap, yang perahu itu kan dia jenazah itu. Jadi dua sisi manusia, jasad dan ruh, tidak boleh terpisah. Nah, ketika dia menghadapi suatu kondisi sakit seperti itu, banyak orang-orang yang tidak membawa ruh atau yang tidak memiliki risalah di dalam Islam memilah yang dua ini. Yang penting badannya sehat, ruhnya banyak jadi. Nah, kalau kita berbicara misi Buya Datuk di awal, ketika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat yang sekarang ini, dahulu Majelis Ulama Sumatera Barat didirikan pertama sekali, apa yang beliau pikul? Setidaknya ada dua. Yang pertama komunisme yang masih berada. Yang kedua pemurtadan yang merajalela. Itu tugas berat. Dan Yasin nanti pada hubungan kedua ini ada irisan. Artinya apa? Ketika seseorang berada dalam
kondisi yang sangat labil, berada pada titik terendah, dan bisa jadi dia berada dalam keputusasaan karena menderita berbagai macam ujian. Pada waktu itu dia sangat rentan untuk dirusak ruhiyah dia, sangat rentan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenungkan suatu hadis. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga ada dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi, ada juga di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih beliau dari dua sahabat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Apabila seorang hamba berkata, La ilaha illallah wallahu akbar, kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar, qala Allah berkata, au saddaqahu rabbuh, atau dibenarkan oleh Rabbnya. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Wa anal akbar, kata Allah, akulah yang maha besar. Itu kalimat pertama. Jadi bisa juga dikasih judul, ada 5 kalimat berharga. Yang kedua, idza qala al-abdu, apabila hamba berkata la ilaha illallah wahdah, sampai di situ. La ilaha illallah wahdah. Allah membenarkan dan berkata, sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan melainkan aku satu-satunya. Yang ketiga, apabila hamba berkata la ilaha illallah la syarika, ketika itu Allah Subhanahu wa taala membenarkan, benar hambaku, sadaqa abdi, la ilaha illa ana la syarika li, tidak ada Tuhan melainkan aku dan tidak ada sekutu bagiku. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Apa kata Allah? Benar hamba, la ilaha illallah liyal mulku wa liyal hamd, untukku, milikku seluruh kekuasaan dan untukku seluruh pujian. Terakhir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dijawab oleh Allah, benar hamba. Nah, ujung dari hadis ini, man qala, siapa yang mengatakan kalimat-kalimat itu fi maradhi, di dalam sakitnya, thumma, kemudian mati dia, lam tamussuhun nar, orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Ini lebih, janji Nabi itu lebih hebat dibandingkan masuk surga. Seorang masuk surga kuat dan singgah dulu ke neraka. Tapi kalau kata Nabi tidak disentuh oleh api neraka, berarti dia masuk surga tanpa ada sentuhan api neraka sedikit. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi katakan ketika sakit mengucapkan itu, isi kalimatnya seluruhnya tauhid, berarti misi rumah sakit Islam tidak hanya menyelamatkan fisik, melakukan terapi, tapi juga menyelamatkan akidah. Bukankah itu semangat yang kita tangkap dari para pendiri Yaris? Sekarang sampai di mana semua itu bisa kita jalankan? Dia tidak boleh adu dan dahulu kemudian. Kalau kita ambil pernyataan Imam Syafi'i tadi, dia harus berjalan seiring, karena ilmu ilman. Dua ilmu ini harus saling topang menopang. Nah, hari ini sering juga kita malu ketika membaca temuan-temuan kedokteran yang lahir bukan dari seorang muslim. Sering kita membaca dan kadang malu ketika penelitian-penelitian terkait dengan medis di tengah umat Islam tidak segiat orang lain. Sering kita malu ketika kita tahu anggaran penelitian di bidang kedokteran, di bidang kesehatan dibandingkan dengan negara yang di situ tidak banyak orang bersyahadat. Kita malu.
seperti ilmu ini adalah ilmu al-akili. Padahal tidak sedikit kerusakan ruhiyah kadang dimulai dari kerusakan fisik jasadiah. Coba lihat, orang kalau sakit bahan kecekak. Nah, bahan kecekak. Payahnya berubah ke dukun. Nah, dukun itu sedang sakit, tapi dia menawar belum. Tapi bisa orang percaya. Sama aja orang sampai mengalir meminta ubek pelaris ke dukun di kaki bukit. Tibo kabo nyusan tiang uya. Kecepo kalau santiang di inyo si bawo baik ke kandai wa. Mungkin ke orang kawak seorang belanja. Karena jalan aja tak pandai mengalir itu minta ubek pelaris kali kayaknya. Karena tapi bagaimana kita mengatakan kalau kecekan tidak dipakai akal. Orang dalam keadaan jatuh seperti itu, pada waktu itu harus ada yang menyambutnya, yang membuat analisa dan nalarnya tidak hilang. Nah, peran Yarsi menjadi berat. Ketika seseorang jatuh pada posisi terendah secara fisik, pada waktu itu kehancuran jiwanya sangat dekat. Nah, karena itu Rasulullah SAW menjadi tauladan yang baik. Bagaimana mengelola dua unsur manusia ini untuk berada dalam kondisi yang selamat. Karena itu Nabi tidak menolak dokter yang diantarkan oleh para kabilah. Tabib dahulu kepada Nabi menunjukkan ini makan ya Rasulullah, ini obat ya Rasulullah. Ingatkan kisah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Ya ummata, wahai ibu, la a'jab, saya tidak heran dengan ilmu wawasanmu. Kenapa? Engkau adalah zauj Rasulullah, engkau istri Rasulullah, engkau Ummul Mukminin, tentu wawasan engkau luas. Dan saya tidak heran dengan pengetahuanmu tentang sejarah, tentang masa lalu masyarakat Arab. Kenapa? Ayah engkau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pakar dalam masalah itu. Nah, yang saya heran itu min aina laki, dari mana engkau punya wawasan tentang tib, tentang kedokteran ini? Ini dapat dari mana ini? Kata Urwah bin Zubair bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kalau yang lain-lain saya tidak heran lagi. Tapi nanti aku gak jadi tanya. Apa kata Ummul Mukminin? Ya Urayyah. Wahai Urwah kecilku, karena Urwah itu adalah anak dari Asma. Asma itu kakak dari Aisyah. Berarti Aisyah ente, dusana ibu dari Urwah. Nah, ya Urayyah, wahai Urwah kecilku, tahukah engkau Rasulullah fi akhir hayati, di akhir hayatnya beliau menempatkan situasi diuji dengan sakit. Faja'a, datanglah berbagai kabilah mengantarkan orang-orang Yudawi yang mengobatinya. Dan merekalah yang menunjukkan, yang mengobati Rasul dan meminta saya mencarikan ini, melakukan ini, membuat itu. Sayalah yang memberikan kepada Rasul. Itu nanti apanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasul terbuka dengan berbagai macam pengobatan selama itu tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, hari ini kenapa dua ilmu ini seperti tidak menyatu? Laina ada di dalam satu institusi bantu air je minyak. Padahal dua aspek ini bagian pokok. Kalau kita ingin berdakwah, ulama juga kebetulan buya-buya kita, kawan-kawan yang dari Dewan Dakwah bawa mendakwahi orang kalau badan tak senang. Ya, salah satunya setiap pak ngaji yang ngantuk belum tentu ceramah awak anda rancak, mungkin badannya kurang gitu. Jadi tidak usah sakit hati mencela orang terkadang ketika salat Jumat. Ada orang sebagian, ya berajalah anda nu ajarkanlah ba'a khutbah yang menarik. Bukan menarik itu tidak tergantung anda khutbah saja. Kadang-kadang jamaah itu kurang sehat. Itu masalahnya. Ya mungkin badan sehat, kadang ya kena sehat. Kalau sehat badannya berarti jiwanya kurang sehat gitu. Nah, jadi karena itu dua sisi ini
Jadi saya senang ketika melihat Yarsi Dewan Dakwah berjalan beriring. Saya senang sekali karena memang dua sisi ini bahagian yang sangat penting yang harus dipadukan dalam dakwah Islamiyah. Nah, karena itu di akhir, jangan terlalu lama karena sudah dekat zuhur, saya ingin mengatakan selamat atas capaian-capaian yang telah dilakukan. Dan saya tahu banyak yang dicita-citakan dari Yarsi dan rumah sakit di Padang Panjang berbagai macam. Saya juga pernah bicara dengan Pak Herman. Saya cuma bisa berdoa sejauh yang bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan cita-cita kita semua. Dan kepada Dewan Dakwah saya ucapkan selamat dan tetaplah berkiprah mendampingi yayasan rumah sakit ini agar betul-betul misi dari para pendiri yang hari ini anak-anak beliau ada. Dan tentu sebagaimana saya katakan awal, yang kita warisi bukan hanya lembaga, yang kita warisi bukan hanya organisasi, bukan hanya yayasan, bukan fisik. Sebab seluruh yang ada dalam bentuk material akan hilang kalau nilai prinsip-prinsip yang beliau tanamkan dari awal hilang dari tangan kita. Jadi bagaimana menjaga Yarsi ini, bagaimana menjaga geraknya ke depan adalah dengan mempertahankan prinsip yang ditanamkan oleh pendirinya. Tidak boleh ditawar-tawar. Di majelis ulama itulah yang terus saya rasakan. Saya tidak akan keluar dari garis yang pernah digariskan oleh Buya Datuk Palimokayu, walau apapun yang terjadi. Kalau sudah pada yang hak, temuju lalu, terlintang patah. Tidak ada kata surut kalau memang harus berhadapan dengan apapun. Itu sikap keulamaan. Dan kita berharap seperti itulah ulama-ulama di Minangkabau hendaknya. Walaupun tentu masanya keberadaan saya di MUI sudah di penghujung. Dan saya berharap siapapun nanti yang melanjutkannya termasuk dari Dewan Dakwah tetap harus dengan komitmen yang sama. Yang hak harus tetap dikatakan. Basilang kari dili, baitujo padang tibo didado, nan bana katukan juo. Walaupun nyawa harus melayang. Kenapa? Karena kita hidup tidak ingin berada dalam wahan. Yaitu apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kecintaan kepada dunia, kebencian kepada kematian telah menjadi penyakit yang membuat kita lemah berhadapan dengan bagian tantangan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Padang Lokomotif Project mengabarkan wassalam.